Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2274 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai ayat 18. Di bawah perikop berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku, berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan. Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api. Dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya. Seperti swasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan, yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang Mesbah, dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat, ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh,
Di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mesbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ada 3 alasan besar Tuhan yang menyebabkan Tuhan mendatangkan murka tanpa ampun kepada umat Tuhan bangsa Israel. Kita lihat alasan yang pertama. Umat Tuhan, bangsa Israel, hidup di dalam dosa. Mereka melakukan kekejian di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan murka kepada mereka. Kenapa? Karena umat Tuhan pada saat itu, mereka masih menyembah berhala. Sudah perhatikan di akhir ayat 3 di sana dikatakan begini. Di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa umat Tuhan pada saat itu masih mendua hati. Betul, mereka masih melangsungkan ritual agama mereka, tetapi mereka juga masih mendua hati. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menyembah berhala. Dan itu adalah perbuatan yang keji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keji itu artinya kotor, najis. Nah, firman Tuhan ini menarik, saudara. Perhatikan di ayat 6, di situ dikatakan begini. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini. Sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi kalimat ini. Aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Kenapa Tuhan menjauh dari tempat kudusnya di kota Yerusalem? Karena perbuatan umat Tuhan itu sendiri yang hidup dalam dosa. Mereka mendua hati, mereka menyembah Tuhan Allah Israel, tetapi mereka juga percaya dan memberikan korban persembahan kepada berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendua hati, maka kita akan ditimpa malapetaka yang besar yang datang dari Tuhan. Jangan main-main, saudara. Sudah perhatikan apa yang terjadi kepada umat Tuhan pada saat itu. Karena mereka mendua hati. Mereka hidup dalam dosa kekejian dengan menyembah berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saudara masih hidup dalam dosa kekejian ini, hidupmu akan menderita. Karena Tuhan akan mendatangkan murkanya kepada orang-orang yang menyakiti hati Tuhan dengan menyembah berhala. Tuhan kita itu kan Allah yang cemburu. Tuhan marah
kalau kita mendua hati. Nah, seandainya saudara diduakan, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Saudara senang? Pasti saudara marah. Saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya umat Tuhan itu hanya menyembah Allah yang benar, Allah Israel. Tetapi mereka kompromi. Akhirnya apa saudara? Mereka mendua hati yang membuat Tuhan murka kepada mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, umat Tuhan, para tua-tua ini, yang seharusnya menjadi teladan hidup yang baik di dalam generasi di bawah mereka, untuk anak cucu mereka, harusnya para tua-tua ini, mereka memberi teladan yang baik. Tapi saudara lihat, mereka ini betul menjalankan ibadah, tapi mereka sendiri tidak percaya kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen, betul dia Kristen, betul dia sudah melayani, tapi masih tidak percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Siapa mereka? Mereka yang masih hidup dalam kekhawatiran. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara khawatir akan hidupmu, itu menandakan saudara tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara tidak menggantungkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara tidak mengandalkan Tuhan. Makanya saudara khawatir karena saudara nggak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara percaya pada pemeliharaan Tuhan, maka saudara tidak akan khawatir menjalani kehidupan ini. Walaupun mungkin kemarau panjang yang saat ini saudara sedang hadapi dan alami, tapi saudara yang percaya kepada Tuhan tidak akan khawatir dalam hidupmu. Karena saudara percaya Tuhan pasti pelihara kita, anak-anaknya. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan di ayat 12. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ada berapa banyak orang yang merasa dosa yang dilakukan tidak ada yang tahu. Saudara, mungkin pasanganmu tidak tahu saudara selingkuh. Tapi saya mau kasih tahu, ada mata Tuhan yang mengawasi setiap orang, baik itu orang jahat maupun orang baik. Ada CCTV-nya Tuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan lihat, Tuhan tahu apa yang saudara dan saya lakukan di tempat gelap. Tempat kegelapan ini artinya, mungkin saudara pikir, hanya saya yang tahu. Saya melakukan dosa ini. Saya korupsi. Saya selingkuh. Saya menggunakan jasa PSK. Nggak ada yang tahu. Hanya saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, ada mata Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan di tempat terang maupun di tempat yang gelap. Saudara yang ditegur oleh firman Tuhan ini, bertobatlah. Sudah seharusnya kita para tua-tua itu menjadi teladan yang baik bagi generasi kita. Jangan justru kita jadi batu sandungan bagi generasi di bawah kita. Saudara, apa yang terjadi pada umat Tuhan pada saat itu? Mereka para tua-tua yang harusnya mereka dihormati karena teladan hidup mereka yang mereka bagikan, ceritakan kepada anak cucu mereka. Tapi sayang, mereka para tua-tua justru jadi batu sandungan bagi generasi bangsa Israel pada saat itu. Karena hidup mereka tidak jadi berkat. Bapak ibu saudara, saya menggolongkan para tua-tua ini adalah orang-orang yang tidak percaya pada kehadiran Tuhan. Tidak percaya pada kemahakuasaan Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau saudara saat ini merasa aman dengan dosa yang saudara lakukan, hati-hati saudara. Tiba-tiba
murka Tuhan itu akan datang menghantam kehidupan saudara kalau saudara tidak bertobat. Bertobatlah. Amin. Yang ketiga saudara, alasan Tuhan mendatangkan murka kepada umat Tuhan karena umat Tuhan, para imam, membelakangi Tuhan. Coba saudara perhatikan ayat 16. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang apa? Yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu? Hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat 18, itulah eksekusi Tuhan kepada umat Tuhan. Karena apa? Karena mereka membelakangi Tuhan. Artinya mereka tidak mau dengar teguran suara Tuhan yang disampaikan para nabi. Mereka tidak mau dengar. Mereka membelakangi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen juga membelakangi hadirat Tuhan. Mereka tidak mau dengar firman. Ketika firman Tuhan disampaikan, mereka sibuk dengan kesibukan mereka seperti Marta. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Mari kita mau bersujud, berlutut di hadapan Tuhan. Jangan membelakangi Tuhan. Mari kita mau rendahkan hati kita dengan bersujud. Sembah Dia. Amin. Sebagai wujud bahwa kita umat Tuhan, kita ini hanya debu. Makanya kita harus merendahkan hati kita serendah mungkin. Karena di hadapan kita ada hadirat Tuhan. Amin. Makanya kita harus merendahkan diri. Jangan membelakangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membelakangi, kita menolak mendengar firman Tuhan, kita tidak mau mendengarkan teguran yang disampaikan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, maka kita sendiri akan celaka. Terakhir ayat 18, perhatikan. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Saudara, ini satu kengerian. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Jangan hidup lagi dalam dosa. Jangan melakukan dosa-dosa yang keji, kotor. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan tinggal dalam diri kita. Bersihkan diri dengan pertobatan. Terima Yesus. Maka Tuhan akan menguduskan hidup. Amin. Yang kedua saudara, alasan yang kedua. Karena umat Tuhan tidak percaya pada kehadiran Tuhan. Bahkan para tua-tua yang harusnya menjadi teladan yang baik, justru mereka menjerumuskan anak cucu mereka dengan hidup yang menjadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi teladan, jadi berkat dimanapun kita berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan merasa aman, nyaman dengan dosamu yang mungkin belum ketahuan saat ini. Saudara mungkin merasa aman karena belum ketahuan, belum ketangkap saudara. Bertobat saudara. Amin. Bertobat saudara, sebab Tuhan tahu apa yang saudara lakukan di tempat yang gelap. Bukan hanya saudara yang tahu apa yang saudara lakukan, Tuhan tahu. Amin. Makanya bertobat saudara. Percaya sungguh-sungguh hadirat Tuhan ada di mana-mana. Dia tahu apa yang kita lakukan di tempat yang terang maupun di gelap. Yang terakhir, yang ketiga kita belajar.
Alasan Tuhan menyebabkan murka Tuhan menimpa umat Tuhan. Yang ketiga, karena umat Tuhan, para imam membelakangi mesbah, membelakangi Tuhan, tidak mau mendengar teguran, nasihat firman. Makanya Tuhan murka kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara hidup dalam dosa, saudara tidak percaya pada kehadiran Tuhan, saudara tidak mau peduli dengan kegiatan-kegiatan agama, saudara membelakangi Tuhan dengan menolak semua teguran-teguran firman, saudara saya mau bilang, saudara ada dalam bahaya. Ayat 18 tadi, Tuhan tidak akan menyayang lagi, tidak ada lagi belas kasihan. Murka Tuhan menyala, menimpa umat Tuhan, karena mereka melakukan 3 kesalahan ini. Biarlah apa yang terjadi kepada umat Tuhan itu menjadi pelajaran berharga buat kita, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Dari kesalahan yang mereka lakukan kita belajar. Supaya apa saudara? Supaya kita hidup dalam kekudusan. Jangan berbuat dosa. Kita percaya pada hadirat Tuhan. Dan kita terus mau bersujud merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.